Guys, kali ini kita sedang berada di pembuatan pupuk organik. Pak. Ini adalah peternakan, juga pembuatan pupuk organik dari Pak Lilik yang berada di Ngetak 2 Kalibening, Kecamatan Dukun. Nah, di dalam ini ada peternakannya, peternakan ayam. Ada berapa potong ayam, Pak Lilik? 2000 ayam. Ayam pedaging atau petelur? Ayam petelur. Nah, di dalam ini nanti dari ayam-ayam ini bisa dimanfaatkan telurnya dan juga kotorannya untuk pupuk. Kita di sini sedang mau melihat proses pembuatan pupuknya. Nama pupuknya apa, Pak Lili? Ya. Nama pupuknya? Nama pupuknya DOS. DOS. Pupuk DOS. Dari kotoran yang sudah agak kering, kemudian pindahkan ke sini, kemudian ditebari cacing. Setelah ditebari cacing, kemudian jadi, kemudian disaring. Nah, ini saring. Ini saringannya. Ini pupuknya. Nah, pupuknya sangat lembut, sangat lembut dan murni organik. Ya, murni organik, tidak ada kimianya, dan ini langsung bersentuhan dengan akar tanaman, tidak masalah. Ya. Pupuk ini sudah beredar ke beberapa kecamatan, beberapa kabupaten. Kelebihan pupuk ini dibanding pupuk yang biasa apa, Pak Lilik? Kelebihannya adalah kalau pupuk ini bisa membuat tanah lebih subur, ya, membuat tanah lebih subur. Kemudian pupuk di sini ada bibitnya cacing, ya, ada bibitnya cacing, ada telurnya, ada kokonya, sehingga kalau pupuk ini ditanam di media, di samping menyuburkan tanaman juga menyuburkan tanah, karena nanti tanah lama-lama akan berubah menjadi hitam karena cacing yang ada di dalam pupuk berkembang, ya, menetas, kemudian dia bergerak untuk menyuburkan. Jadi cacingnya masih masuk di sini atau dia sudah dicampur? Di sini kan banyak telurnya, Kalau cacing-cacing kecil ada, ini cacing-cacing kecil. Gitu. Tapi kalau yang sudah besar-besar nanti disendirikan di sini untuk menggarap yang baru. Tapi kalau di sini pasti ada bibit cacing dan ada telur cacing. Itu banyak, ribuan. Jadi kalau beli pupuk ini sama saja dengan beli bibit cacing. Ya, nanti cacing yang akan bergerak terus membuat tanah lebih subur. Tanah yang banyak cacingnya itu nanti akan lebih gembur, meningkatkan kapasitas air dalam tanah. Ya, kapasitas. Sehingga kalau pas hujan deras itu air masuk enggak membuat tanah itu pergi, minyak itu enggak, tapi itu langsung. Kemudian didiamkan supaya amoniaknya itu pergi. Ketika amoniaknya sudah lepas, kemudian taruh di tempat yang berbeda, sudah kering, amoniaknya nggak ada, kemudian nanti tebari cacing. Nah, biar nanti cacing bekerja sendiri, nanti lama-lama nanti akan menipis karena proses oleh cacing. Jadi prosesnya berapa hari, Pak? Kalau berapa harinya kita tidak bisa memastikan, karena untuk bisa diproses jadi pupuk. Memastikan itu kapasitas produksi kita itu ada sesuai dengan jumlah cacing yang kita punya. Kalau kita cacingnya punya 10 kilo, maka kapasitas produksi satu hari, satu malam berarti 10 kilo. Kalau kita punya 20 dan jadi tergantung cacingnya gitu ya, Pak ya. Kotoran yang ada di sini, kotoran ayam, kemudian dikeringkan di situ. Ya, ketika sudah dikeringkan, kemudian dimasukkan ke dalam sini dengan dicampur cacing. Jadi pupuknya pupuk sangat organik sekali dan bagus untuk tanaman. Tapi ada komanya, itu ada menanduskan tanah. Tapi kalau di sini ada menyuburkan tanaman, sekaligus menyuburkan tanah. Jadi kalau ya, hanya jangka panjang. Jadi kalau sekali pakai memang belum begitu terasa, tapi nanti lama-lama akan menekan kos produksi.
Jadi kuncinya pertanian itu kan sebenarnya kan menekan kos produksi dan memperpanjang produksi. Nah, jadi sistem pertanian ini akan memberdayakan petani NU karena data statistik kita menunjukkan bahwa sebagian besar warga itu petani. Maka kalau kita memberdayakan petani, sudah sebagian besar kita itu berjaya kepada petani. Caranya yaitu bagaimana mengelola tanah dengan baik. Lele ini makanannya adalah limbah ayam. Jadi di situ ketika ada ayam yang sudah mati ataupun anunya, jadi lelenya besar-besar sekali, guys. Ya, jadi pertanian dan peternakan secara terpadu yang dilakukan oleh Pak Lili ini merupakan pertanian terpadu. Ya, sip. Ini sudah di packing dengan berat satunya berapa kilo, Pak? Kemasan 5 kilo. Satu kemasan 5 kilogram. Nah, saya masuk ke sini dengan ini PN-nya 4,5%, ya. Kemudian mikro esensialnya juga ada. Nah, ini cacing ternyata mempunyai banyak sekali manfaat. Jadi tanah kita menjadi subur, tidak tergantung kimia lagi. Nah, sekarang kita sedang berada di kebun pepaya punya Pak Lili. Pepaya California. Dengan kelebihannya dagingnya tebal, lubangnya sempit. Wah, dagingnya tebal, lubangnya sempit. Ya, Mau guys, ini guys. Wah, ini cocok sekali ini. Pepaya California. Dagingnya tebal, lubangnya sempit, dan berapa bulan ini, Pak? Ini sekitar 6 sampai 7 bulan. 6. 7-8 bulan lah. 8 bulan ya. Ya, ya. Oh ya. Caranya adalah satu, buat ceplosan kurang lebih 1 meter persegi. Ini ya, gerongan kedalaman 1 meter. Masukkan pupuk organik, kemudian taburkan tanah, ya, kemudian setelah beberapa hari baru masukkan bibitnya. Nah, kemudian nanti lama-lama kemudian timbun sampai kemudian menggunduk gitu. Ya. Ini tanamannya sudah berapa bulan nih coba berbuah? 8 bulan. Mulai tanam sampai berbuah berapa bulan, Pak Lili? 8 bulan berarti. 8 bulan sudah boleh berbuah. Sudah Kalau berapa? panennya itu 8 bulan. Panennya 8 bulan ya. Kita 4 bulan, 3 bulan itu sudah mulai udah mulai pentil berbunga gitu. Ya, panennya 8 bulan, panen satu pohon bisa berapa kilo? Bisa sampai 1,5 tahun, 2 tahun satu kali tanam. Satu kali tanam bisa dipakai 2 tahunan gitu ya. Ya. Nah, pepaya California, goes to Merapi, Tode Merapi, berkunjung ke tempatnya Pak Lili, California. Ini kelebihannya adalah dagingnya tebal, lubangnya sempit dan kenyal. Ya, ini istimewa sekali ya. Tuh, maknyus jos sekali. Nah, ini kita beda ya. Nah, kita plekek sekarang.